Sekarang kita masuk dengan pembentukan sel telur atau ovum. Proses pembentukan sel telur atau ovum disebut dengan oogenesis. Di dalam ovarium terdapat banyak sel oogonium. Oogonium merupakan sel pemula dari sel telur atau ovum. Sel oogonium ini bersifat 2N atau diploid. Oogonium akan membelah diri secara mitosis sehingga terbentuk lebih banyak lagi oogonium. Oogonium ini akan berkembang menjadi oosit primer. Selanjutnya, oosit primer ini membelah secara meiosis menghasilkan oosit sekunder dan badan kutub pertama atau primary polar body. Oosit sekunder membentuknya lebih besar karena dia mengandung kuning telur dan sitoplasma. Sedangkan badan kutub pertama itu merupakan sel kecil yang hanya terdiri dari inti. Badan kutub pertama akan membelah menjadi 2 sel. Selanjutnya, oosit sekunder membelah secara meiosis menjadi 2 sel yang tidak sama besar. Sel yang besar itu namanya ootit. Ootit ini bersifat haploid atau N. Sel yang kecil disebut dengan badan kutub kedua. Oosit kemudian berkembang menjadi sel telur atau ovum yang bersifat haploid atau N. Sedangkan 3 badan kutub yang kecil akan diserap kembali. Jadi pada oogenesis setiap oosit primer hanya menghasilkan 1 sel telur saja. Sel telur inilah yang akan dibuahi oleh sel sperma pada saat pembuahan. Demikian penjelasan mengenai pembentukan sel telur atau ovum.